Tapi Seperti kalau itu. bicara Memang fondasi, intinya Pak Muji, kalau bicara soal fondasi, kualitas bangunan yang ada di dasarnya itu, menurut Anda dari pengamatan visual seperti apa? jadi kalau saya lihat tadi fondasinya tidak ada deformasi sama sekali, masih kolom-kolom yang ambruk tadi masih menumpu pada fondasi yang bagus, Oke. sehingga yang rubuh tadi adalah elemen-elemen vertikal kolom tadi itu tidak kuat menerima beban-beban yang bekerja. Jadi seperti itu. Nah, memang tadi Pak Bupati sudah sampaikan bahwa ke depan memang nanti kita akan bantu seterusnya, tidak usah maksudnya tidak usah susah-susah, karena mekanisme syarat-syaratnya itu pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah menyiapkan untuk bantuan teknis mengenai baik itu perizinan dan perhitungan kehandalan bangunan seperti itu. ITS juga sudah menyiapkan tim-tim ahli-ahli yang cukup memahami permasalahan bangunan gedung, baik untuk fasilitas rumah tinggal maupun fasilitas umum lainnya. Jadi saya kira kita ke depan memang harus sinkronisasi untuk membantu agar hal ini tidak terjadi lagi. Jadi kembali lagi ini memang yang paling penting tadi yang kita perlu amati, mutu betonnya juga masih muda, kemudian sambungannya juga kurang memperhatikan kaidah teknis yang berlaku, sehingga ini adalah salah satu penyebab faktor yang menyebabkan gedung 3 lantai ini ambruk. Seperti itu. Ya. Kita sekarang memang masih fokus untuk evakuasi. Ya. Artinya kalau dari analisa awal, Pak Muji, bisa nggak dikatakan bahwa salah satu penyebab ambruknya bangunan ini karena kualitas backcasting ya, penyangga yang mungkin juga tidak sempurna atau kekuatannya atau seperti apa, Pak? Ya, termasuk salah satu kan untuk proses pembangunan ini kan tidak hanya sekedar bangunan itu selesai, tapi proses pelaksanaan pembangunan juga harus dipikirkan. Salah satu backcasting yang digunakan ini juga masih pakai bambu, meskipun tidak dilarang, tapi jarak antar bambunya itu harusnya rapat, tidak boleh jauh-jauh, karena kekuatan bambu tidak seragam. Beda kalau menggunakan scaffolding atau penyangga-penyangga yang pakai besi, itu sudah terukur kekuatannya. Bambu kan kuat ya Pak ya, cuma kerapatannya yang harus diatur ya Pak ya. Betul, kerapatannya. Dulu bangunan yang lama juga boleh pakai bambu, cuman betul-betul rapat sehingga kemampuannya untuk menerima beban selama pengecoran, pemasangan tulangan dan sebagainya itu tidak mengganggu kekuatan struktur. Iya. Kalau terkait dengan mutu material sendiri, apakah bisa dilihat secara visual Pak bahwa material yang digunakan ini kualitasnya rendah atau sudah standar? Ya, kalau dia dari visual tadi saya sudah mengambil beberapa pecahan dan sebagainya, terlihat memang campurannya masih terlalu banyak air, sehingga karena memang sulit untuk mencetak beton yang terlalu kental itu sulit, sehingga di lapangan sering untuk supaya pengecorannya itu supaya bisa masuk ke dalam cetakan itu, maka airnya ditambah. Ini perlu disampaikan kepada masyarakat, penambahan air ini juga bisa akan menurunkan kualitas betonnya, seperti itu. Itu sudah saya ambil tadi di lapangan kondisi material beton yang pecahannya sudah, itu saya periksa langsung kondisinya, terlihat bahwa campurannya itu terlalu banyak air. Itu yang bisa saya sampaikan. Tapi itu akan dilakukan pengujian yang lebih detail lagi di laboratorium nantinya. Iya, tapi kalau campuran beton terlalu banyak air itu, kenapa sih Pak? Buru-buru pengen cepat selesai atau untuk volumenya bisa terjaga? Kira-kira kenapa itu? Ya, kalau betonnya itu encer, itu mudah dicetak, dituangkan itu akan langsung bisa masuk ke backcasting. Tapi kalau itu kental, kurang air, itu harus dirojok cukup banyak, cukup lama, cukup konsisten supaya bisa masuk ke celah-celah backcasting, cetakan. Jadi itu yang menyebabkan tukang itu yang melaksanakan pekerjaan di lapangan itu suka menambah air di saat pengecoran berlangsung. Ini maksudnya biar lebih cepat prosesnya begitu Pak? Iya, lebih mudah melaksanakannya untuk mengecor di atas. Sementara ketika cairan volumenya lebih banyak, itu mengurangi kekuatan betonnya Pak ya? Ya, kalau volumenya nambah juga tentunya kan akhirnya
kebutuhan volumenya sudah cukup segera selesai ya, artinya tidak perlu nambah lagi. Pak Muji, kalau misalnya volume airnya itu dalam campuran betonnya banyak, tetapi umur betonnya sudah tidak muda dalam jangka waktu yang sudah cukup gitu, apakah memengaruhi kekuatan struktur beton? Ya pasti mengurangi, karena beton itu umur normalnya 28 hari, Ya. tetapi dia 3-7 hari mutunya sudah meningkat cukup bagus. 3-7 hari itu mutunya cukup bagus, tetapi aturan kita di 28 hari itu sudah 100% mutu akan tercapai. Nah, karena ini bertahap atau juga ini masih bagian-bagian tertentu yang dicor, karena waktunya habis, tunggu besoknya, betonnya masih muda, kemudian dilanjutkan pekerjaan berikutnya. Nah, itu menjadi salah satu juga menyebabkan beton mutunya belum tercapai, sudah dilakukan pekerjaan di atasnya, pekerjaan berikutnya untuk di atasnya. Kira-kira seperti itu. Pak Muji, dari pengamatan visual Anda di lapangan, di lantai 2, 3, dan seterusnya itu, apakah memang ada beban-beban selain beton, struktur, kemudian baja ringan atau bahan-bahan lain yang kemudian menambah beban berat dari struktur bangunan? Saya kira untuk bangunan pondok pesantren 3 lantai ini, semua elemen-elemennya tidak ada yang khusus, ada beton, bertulang, ada tulangannya, kemudian ada lantai metal deck, itu juga untuk meringankan beban, tidak menggunakan backcasting, mengurangi backcasting, mengurangi scaffolding, kemudian beton lagi, dan segala tidak ada beban-beban yang aneh, bebannya semua masih normal semua untuk fasilitas umum yang ada di pondok pesantren ini. Ya, Pak Muji, ini mumpung ada Pak Bupati, apa yang bisa Anda sampaikan ke Bupati terkait dengan upaya yang bisa Anda dan tim lakukan dari ITS? Ya, kami dari ITS siap membackup, membantu Kabupaten Sidoarjo, dan ini sebetulnya sudah berlangsung cukup lama bantuan kita kepada Kabupaten Sidoarjo, tidak hanya masalah bangunan gedung, permasalahan teknis yang dihadapi Kabupaten Sidoarjo pun ITS siap membackup untuk pelaksanaan pekerjaan baik itu infrastruktur maupun fasilitas lainnya. Secara teknik kita bisa backup sehingga hasilnya cukup baik, dan itu sudah pernah kita sampaikan baik langsung ke dinas-dinas, kita sudah lakukan selama ini. Demikian. Ya. Pak Bupati, apa yang bisa Anda sampaikan kepada keluarga korban, khususnya bagi korban yang belum berhasil dievakuasi, Pak? Terima kasih. Saya tenaga pimpinan daerah, ya, terutama dalam penanganan medis, penanganan penolongan semuanya yang sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah ini sudah kita lakukan, ya. Tentu saya mohon maaf apabila ada kekurangan terkemarin yang di rumah sakit dan lain, ya. Kita sebagai manusia wajar, ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kami dalam hal pelayanan-pelayanan, terutama dalam hal-hal seperti ini. Tadi kita siapkan semampu mungkin, ya. Insya Allah ini kita terus berupaya untuk membantu korban yang masih belum ketemu dan lain, ini harus kita maksimalkan kembali. Seperti itu, Mas. Pak Bupati, untuk menghubungi crisis center atau mungkin ada call center atau ada kontak kemana warga mungkin atau pihak-pihak yang ingin berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pak? Kita punya call center, ya, tanggap darurat, dan bos kita adalah tanggap darurat Sidoarjo atau Bangga Sidoarjo Got It, ya. Oke. Jadi teman-teman bisa pakai itu, ya. Mudah-mudahan nanti untuk memudahkan kita untuk berkomunikasi. Seperti itu, Pak. Baik. Pak Subandi, terima kasih sudah bersama kami. Pak Muji Irmawan juga terima kasih sudah bersama kami. Kita doakan proses evakuasi bisa segera selesai dan segalanya bisa kembali normal. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Pak Doni, Pak Doni, makasih. Terima kasih. Ya, demikian pemirsa diskusi saya dengan Bupati Sidoarjo Subandi dan juga pakar teknik sipil struktur ITS Muji Irmawan. Kami akan lanjutkan diskusi atau berita lainnya dengan beragam berita lainnya tentunya bersama kami dalam NTV Prime. Tetap bersama kami.